hati kami ya Bapa, untuk mendengarkan kebenaran firman. Saya persilakan Ibu Bapak untuk kembali duduk, tetap dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Ini kami Yesus, anak-anak-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di saat langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
Bapa kami yang di dalam surga, dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kepada Engkau. Kalau Engkau yang sudah banyak berbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Layaklah kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau. Untuk kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Mempersembahkan hidup kami ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan Terima kasih. buat pemeliharaan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Hingga sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di tengah-tengah perhimpunan kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Boleh menegur kami ya Tuhan. Amin. Terlebih boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu saat ini yang memberitakan kebenaran firman, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ya Tuhan firman-Mu saat ini ya Tuhan, boleh kami nikmati dan kami boleh ya Tuhan pulang dengan membawa berkat yang daripada Engkau. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri melalui emak, papi, dan mami dalam kesempatan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bersyukur buat kasih setia Tuhan, kita boleh ada sehat seperti adanya sekarang karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat dan belajar kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini. Saya berikan judul kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Redeem Your Time. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, tebuslah waktumu. Kita akan buka ayatnya di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Kita akan membaca bersama ayat ini sebagai ayat pokok kita di pemberitaan firman Tuhan kita hari ini. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Jika sudah menemukannya, katakan amin. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah, ya, puji nama Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kita tahu bersama bahwa firman Tuhan pada tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 ini merupakan nasihat-nasihat praktis Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di kota Efesus. Kota Efesus merupakan ibu kota provinsi Asia Kecil di saat itu. Jadi kita melihat begitu berkembangnya yang namanya ibu kota ya. Tidak mungkin sama dengan kota-kota lainnya. Sama seperti di dalam negara kita. Tentu ibu kota negara pasti ya fasilitasnya lebih lengkap, ya keadaannya mungkin lebih ramai, hiruk pikuk dan lain sebagainya. Nah, di saat itu Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis kepada gembala jemaat yang ada di sana, yaitu untuk dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana untuk mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap dari kita, baik tua maupun muda, ya bahkan anak kecil sekalipun, kita semua dibatasi atau kita semua mengikuti rentang waktu. Ya tidak ada di sini yang terbebas dari waktu. Oh karena saya sudah tua, waktunya beda. Enggak ya. Semua tetap dalam hitungan waktu. Semua tetap dalam batasan waktu. Nah kita melihat bahwa di dalam terminologi Yunani ada dua kata yang mengistilahkan atau diterjemahkan sebagai waktu. Yang pertama yaitu kronos. Ya, yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Nah, kita melihat bahwa kronos merupakan waktu yang
dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Dari sini kita mengenal kata kronologis. Ya, jadi kalau ada satu peristiwa, misalkan ada satu peristiwa, ibaratnya satu insiden di lalu lintas di jalanan, maka polisi akan mengatakan kepada saksi-saksi dan yang ada di sana bagaimana reka ulang ya atau kronologisnya sehingga bisa terjadi insiden tersebut. Nah, yang kedua adalah kairos. Nah, kairos ini merupakan atau kita kenal dengan istilah momen ya atau momentum. Periode waktu tertentu di mana seseorang biasanya dapat mencapai apa yang diharapkannya. Nah, kata waktu yang tertulis di dalam Efesus pasal 5 ini menggunakan kata kairos, yaitu momentum. Jadi kita melihat bahwa firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan kepada kita untuk kita mempergunakan momen-momen yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kata hari-hari atau frase hari-hari ini merupakan satu keadaan di mana ada rentang waktu yang memang lebih panjang dari kairos, tapi di situ juga diindikasikan seperti waktu-waktu yang tersisa. Jadi waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang rentangnya memang lebih panjang dari kairos. Tapi ini mengindikasikan tentang waktu-waktu yang tersisa. Nah, kita melihat bahwa kairos inilah yang dikatakan atau tertulis dalam istilah waktu di dalam ayat ini. Jadi Tuhan mau bilang bahwa setiap kesempatan, setiap momentum yang ada dalam kehidupan kita harus pakai ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kita tidak memakai momen tersebut, ya, maka momen tersebut akan dipakai untuk hal yang lain. Ya, jadi kalau anak-anak Tuhan kita semua, ya sebagai orang-orang kepercayaannya Tuhan, tidak memakai yang menggunakan momentum yang ada, maka momentum tersebut dipakai oleh iblis untuk menjauhkan anak-anak Tuhan. Contohnya, ya, seperti pandemi kurang lebih 2 tahun ini. Ya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mempergunakan momen ini, pandemi, ya walaupun memang pandemi, ya awal-awal mungkin kita dibatasi untuk tidak bisa beribadah secara onsite. Tapi kita berusaha memanfaatkan momentum ini, ya walaupun pandemi, mungkin yang, maksudnya mungkin yang usianya udah di atas 50, mempergunakan momentum pandemi ini untuk akhirnya ya orang-orang yang usianya lanjut bisa mempergunakan smartphone yang mahal yang dia miliki ya. Mungkin selama ini smartphone-nya memang mahal tapi tidak digunakan secara maksimal. Tapi karena pandemi ini akhirnya mengerti ya, bisa dipakai untuk Zoom, bisa dipakai untuk WhatsApp ya, untuk video call. Jadi memanfaatkan momentum-momentum yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat bahwa di abjad ya B dan D ya di antaranya kita tentu tahu ada abjad apa? Di antara huruf B dan huruf D ya ada C ya. Jadi di antara birth kelahiran dan D adalah kematian, death. Nah, di sana ada C, yaitu apa? Kesempatan ya. C ini adalah kesempatannya. Ya, atau dikenal dengan istilah kairos. Ya. Chance, kesempatan yaitu kairos, waktu yang Tuhan beri. Kesempatan-kesempatan dan momentum-momentum yang datang di dalam kehidupan kita. Tentu setiap orang dari kita memiliki chance, memiliki kesempatan, momentum yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kita bisa mempergunakan momentum-momentum yang datang di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa memakainya dengan maksimal. Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi nggak usah dibuat jahat, memang udah jahat. Ya, karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Saya sering menggunakan kalimat bahwa tentu di sekolah tidak ada ya di antara anak kita, mungkin juga Bapak Ibu Saudara waktu dulu sekolah juga tidak ada ya pelajaran menyontek ya, nggak ada pelajarannya menyontek ya.
Tapi kok anak-anak pada pinter ya, ada yang tulisnya di sini, ada yang simpan kertas di sepatu. Ya. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Enggak usah disuruh jahat, udah ngerti, ya. Karena hari-harinya jahat. Jadi enggak ada pelajarannya atau kursusnya mencontek, enggak ada. Tapi anak-anak pada bisa mencontek ya. Ada tulis di kaki, ada juga tulis di meja ditutupin buku, ya. Jadi karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Jadi bagaimana kita mempergunakan momentum-momentum yang ada di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kata pergunakan di dalam ayat ini dalam terjemahan King James Version atau dalam terjemahan bahasa Inggris di sini dikatakan bahwa tentang menebus waktu ya atau redeeming the time. Jadi kata menebus ini merupakan merupakan satu keadaan di mana seseorang membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadaikan, ya. Juga membayar untuk membebaskan. Biasanya istilahnya adalah uang tebusan, ya. Lalu juga untuk membeli kembali. Jadi apa yang sudah dijual ya dalam artian untuk digadaikan maka ditebus kembali. Ya, dibeli kembali. Nah, inilah istilah yang kita kenal dengan istilah menebus ya. Jadi kata pergunakan di dalam ayat ini memakai satu istilah di dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu menebus. Kenapa kita harus menebus? Karena waktu kita sekarang ini ya waktu yang kita ada ya waktu kita yang kita lakukan atau kita pergunakan sekarang yang hari-hari ini ada merupakan tebusan dari waktu-waktu yang ada di masa lalu yang tersia-siakan. Kenapa kok bisa tersia-siakan? Ya, di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama di situ dikatakan pasal pertama ayat yang ke-18 di situ dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita melihat bahwa kita semua di waktu-waktu yang lampau menyia-nyiakan banyak waktu. Ya, tentu memang ada banyak waktu-waktu yang sia-sia yang bermacam-macam yang seringkali kita terabaikan. Ya, seringkali terabaikan di dalam kehidupan kita. Tapi kita boleh melihat bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Memang di dalam kitab Petrus ini mengatakan ya tentang menebus atau ditebus dari cara hidup yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Nah, setelah kita menjadi orang-orang ketebusan Tuhan, setelah kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus, ya maka kita mempergunakan waktu kita, ya menebus waktu-waktu kita yang dulu, di mana kita sebelum mengenal Tuhan. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan, orang mengenal kita sebagai orang yang pemarah. Setelah kita mengenal Tuhan, orang mengenal kita menjadi orang yang ramah. Ya, jadi ada satu perubahan, ya ada satu hal yang berubah di dalam kehidupan kita akibat dari penebusan yang Tuhan beri. Jadi kita menebus waktu-waktu kita yang ada, yang kemarin sudah kita abaikan, yang kemarin sudah terlewatkan. Nah, hidup yang lama adalah hidup di dalam kegelapan. Ya, hidup di dalam kegelapan, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8, kita memperhatikan di sana Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kata kamu di sini menunjuk bukan kepada pribadi satu persatu, tapi kepada kumpulan jemaat yang ada di sana, di kota Efesus. Kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kita mengetahui bahwa hidup kita yang lama adalah hidup di dalam kegelapan. Sebelum apa? Sebelum kita mengenal Tuhan. Karena kata kita Petrus ya 1 Petrus 2 ayat 9, ketika kita mengenal Tuhan kita dipindahkan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib.
Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam kegelapan. Nah, hidup di dalam kegelapan adalah hidup yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya, di situ tertulis di dalam ayat yang ke-11 dalam pasal ini juga, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jadi hidup di dalam kegelapan atau hidup tidak mengenal Tuhan adalah hidup yang sia-sia. Ya, jadi dalam kedua ayat ini kita dapat satu pengertian yang jelas. Hidup di dalam kegelapan sama dengan hidup di luar Tuhan. Sama dengan juga hidup yang sia-sia. Tapi kita sudah dipindahkan menjadi orang-orang atau anak-anak terang. Yang tadinya kita ada di dalam kegelapan. Kita tidak mengerti ya, jalan yang kita tempuh, jalan yang kita lalui adalah jalan yang menuju kebinasaan. Kata kitab Amsal, banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya berujung maut. Nah, itu kapan? Di saat kita belum mengenal Tuhan. Ya, kita sangka jalannya lurus, padahal kita tidak sadar bahwa akan berujung maut. Karena upah dosa adalah maut. Setiap orang, ya, setiap manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah dipindahkan. Bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ya, bukan lagi juga sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tapi kita sudah dipindahkan menjadi anak-anak terang. Lalu bagaimana kita dapat ya menebus atau caranya kita dapat menghargai atau menebus waktu yang Tuhan beri? Hari-hari ini, mulai sekarang dan esok dan nanti, bagaimana caranya kita bisa menebus waktu kita, menghargai waktu kita untuk kita ke depannya lebih baik? Nah, yang pertama, kita harus mengerti atau memaknai kehendak Tuhan. Ya, kita harus mengerti dan memaknai kehendak Tuhan. Ada di dalam ayat yang ke-17 dalam pasal yang ke-5 Efesus ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, kita perhatikan di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi janganlah kita bodoh, tapi kita mengusahakan diri supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa memaknai kehendak Tuhan. Kita dapat mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Waktu adalah bagian dari kehendak Tuhan yang banyak kali tidak terulang di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengerti atau kita mau memaknai kehendak Tuhan, maka kita juga mengerti bahwa waktu yang ada di dalam kehidupan kita adalah bagian dari kehendak Tuhan yang banyak kali tidak akan terulang. Jadi waktu di hari ini, di tanggal 27 Maret ini tidak akan terulang ya. Mungkin di minggu yang akan datang kita bisa pakai baju yang sama. Kita bisa pakai tas dan sepatu yang sama. Tapi momen-momennya tidak akan pernah sama. Jadi kita melihat bahwa waktu adalah bagian dari kehendak Tuhan yang banyak kali tidak akan terulang. Nah, oleh karena itu kita mau mengerti apa sih kehendak Tuhan? Ya, karena ada banyak orang dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, ya selalu berkata bahwa yang penting kehendak Tuhan. Yang penting kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kehendak Tuhan apa sih? Apa sih kehendak Tuhan? Atau seperti apa kehendak Tuhan? Nah, di sini kita akan melihat. Ya, di sini saya mencoba untuk mengklasifikasikan kehendak Tuhan menjadi dua jenis. Yang pertama tampilkan di slide yang selanjutnya, yaitu adalah tentang God's perfect timing. Jadi yang pertama, kehendak Tuhan adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Yang kedua adalah God permission ya. Jadi kita melihat bahwa ada God's perfect will dan ada God's permission will. Jadi saya mencoba membagi di sini kehendak Tuhan menjadi dua macam. Beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala pernah berkata bahwa rancangan Tuhan belum tentu sempurna. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang salah atau Tuhan gak sempurna bikin rencana.
Ya, tapi dari sini juga kita bisa dapat melihat bahwa kehendak Tuhan nyatanya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya maupun orang yang tidak percaya, terlebih kita yang ada di dalam sebagai kumpulan anak-anak Tuhan, ya kehendak Tuhan kita harus mengerti menjadi dua ini, yaitu adalah God's perfect will dan God's permission will. Bedanya apa? Seringkali kita mengatakan bahwa kehendak Tuhan, tapi kita tidak mengerti sejauh mana kehendak Tuhan ini ada dalam kehidupan kita. Nah, dari sini kita belajar dari tokoh Yunus. Ya, saya tampilkan di sana ada ikan besar dan ada orang di dalamnya. Ya, tentu guru-guru sekolah minggu mengetahui bahwa ini adalah tokoh Yunus. Ya, di dalam Yunus pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita akan buka ayatnya di sana. Yunus pasal pertama ayat 1 sampai 3. Situ dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu dan berserulah terhadap mereka, karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita mengaplikasikan ya kedua jenis pengertian ini ke dalam ayat yang sudah kita baca, kita mengerti God's perfect will Tuhan untuk Yunus adalah kemana Bapak Ibu Saudara? God's perfect will-nya Tuhan kepada Yunus adalah untuk ke Niniwe. Tapi akhirnya Yunus ini maunya ke Tarsis. Ya, apakah berarti kehendak Tuhan gak sempurna? Yunusnya yang tidak mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, padahal perintah Tuhan sudah jelas, bangun, pergilah ke Niniwe. Ya, penulisannya jelas ke Niniwe. Jadi jauh kalau larinya ke Tarsis. Jadi Niniwe kalau di zaman sekarang ini terletak di seberang kota Mosul di Irak. Tarsis itu ya menurut fakta-fakta sejarah terletak di daerah Eropa yaitu Spanyol. Jauh ya, disuruh ke Irak lalu beli tiketnya ke Spanyol. Ya, memang lebih enak mana? Memang lebih enak kayaknya Spanyol ya ketimbang Irak, ada bom, ada apa gitu ya. Mungkin ya saya nggak ngerti ya, Yunus mungkin kalau kita ada di posisi Yunus mungkin kita berpikir, kamu pilih tiket ke Irak apa ke Spanyol? Mungkin banyak dari kita pilihnya ke Spanyol ya. Tapi kita balik lagi kepada kehendak Tuhan ya. God's perfect will dan God's permission will. Jadi perfect will-nya Tuhan kepada Yunus ini adalah untuk pergi ke Niniwe dan menyampaikan berita Injil. Tapi Yunus takut. Dia bilang, wah orang Niniwe ini kalau nanti saya ke sana juga dia pasti bertobat. Jadi ngapain saya jauh-jauh ke sana? Ya, kalau Bapak Ibu saudara dapat perhatikan di dalam pasal-pasal terakhir dalam kitab ini, Yunus kan berkata gitu kan kepada Tuhan. Nah kan benar Tuhan, saya ke sini akhirnya semua bertobat. Kalau gitu ngapain saya jauh-jauh harus ke sini? Toh juga mereka nanti bertobat. Jadi dari tokoh Yunus ini kita dapat mengerti yang mana God's perfect will, yang mana God's permission will. Apakah ketika Yunus menuju ke Yafo, ya ke pelabuhan untuk membeli tiket ke Tarsis, tiba-tiba Tuhan ngomong dari atas, Yunus balik-balik ke Niniwe. Gak ada ayatnya, ya. Artinya apa? Ada permissionnya Tuhan, ya. Tuhan mengizinkan, ya. Karena apa? Karena maunya kita. Dari sini kita mengerti bahwa setiap manusia punya free will-nya yang ada, ya, punya kehendak bebas. Sama seperti Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Tuhan udah bilang semua pohon, ya, bukan pohonnya tapi buahnya yang boleh dimakan, ya. Jangan kebalik. Sering orang bilang semua pohon boleh kamu makan, pohonnya nggak bisa dimakan, ya, buahnya yang dimakan, ya. Jadi semua buah di pohon ini yang ada di dalam taman boleh dimakan, tapi kecuali yang ada di tengah-tengah taman, yaitu adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Tapi kita melihat bahwa
Hawa setiap hari lihat-lihat pohonnya. Ini loh pohon yang Tuhan gak boleh makan. Rantingnya gini, daunnya gini, buahnya kayaknya enak juga ya. Sehari 2 hari dia lewat, masa sih gak boleh dimakan? Ya, terus berhari-hari dia lewat, akhirnya dia dibujuk sama ular. Masa kamu gak boleh makan? Itu loh, buahnya mengandung pengertian. Masa kamu gak boleh makan? Wah, akhirnya dia ambil, lalu dia kasih ke suaminya juga. Ya, jadi kita melihat bahwa perfect will-nya Tuhan adalah supaya Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ya, memelihara Taman Eden. Tapi kita melihat ada permission-nya. Kenapa? Karena manusia ini punya kehendak bebas. Lalu mungkin ada banyak dari kita, saya waktu dulu pernah ditanya, kenapa Tuhan nggak taruh pagar listrik kah atau kawat berduri di sekeliling pohon tersebut supaya Adam dan Hawa nggak bisa ambil. Terus saya bilang, iya, karena manusia itu diberi hikmat dan akal budi. Manusia itu bukan robot yang disetel bisa belok kiri terus kiri, ya. Manusia itu bukan robot yang maunya tergantung remote. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu tidak seperti robot, punya free will-nya. Jadi ngapain Tuhan harus pakai kawat berduri atau kawat berlistrik supaya pohon tersebut tidak bisa diambil? Karena Tuhan menciptakan manusia seperti Allah, ya, seperti dirinya, punya kehendak. Hanya tidak maha kuasa, ya, hanya tidak maha hadir, tapi punya kehendak. Itulah yang diberikan Tuhan. Nah, dengan kita memaknai kehendak Tuhan ini, ya, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, maka kita bisa menebus waktu-waktu kita yang ada, ya, lewat menebus waktu-waktu kita yang kemarin dengan waktu-waktu kita yang ada di sekarang ini. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menebus atau langkah untuk kita menebus waktu kita di hari-hari yang lalu adalah kita harus dipenuhi oleh keinginan roh, ya. Dipenuhi oleh keinginan roh. Di dalam ayat yang ke-18 kitab Efesus di situ tertulis bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, jadi kita melihat bahwa ada satu pengertian yang penting, ya, di dalam ayat ini. Kenapa firman Tuhan dikatakan penuh dengan roh disandingkan dengan mabuk oleh anggur? Ya, kenapa enggak disandingkan dengan mencuri? Kenapa enggak disandingkan sama berzina? Ya, kenapa disandingkan dengan mabuk oleh anggur? Tentu ada pengertiannya, ya, tentu ada maksudnya. Jadi jangan kita berkata saya minum anggur enggak apa-apa, kan enggak mabuk. Karena ayat ini, ya, janganlah kamu mabuk. Berarti kalau belum mabuk enggak apa-apa. Ya, itu namanya pembenaran, bukan kebenaran, ya. Jadi kenapa ayat ini disandingkan penuh dengan roh dengan mabuk oleh anggur? Tentu ada pengertiannya. Jadi kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama juga anak-anak Harun, ya, yang bernama Nadab dan Elihu, dia mati ketika masuk ke bait Allah ketika membawa perbaraan api. Dan setelah Nadab dan Elihu ini mati, perikop setelahnya adalah larangan untuk tidak meminum minuman keras, ya. Saya nggak tahu kenapa, ya. Kenapa ada perikop setelah itu, setelah Nadab dan Elihu mati. Jadi kita juga dapat mengambil satu apologet, yaitu jangan-jangan Nadab dan Abihu ini masuk ke rumah Tuhan dengan keadaan mabuk. Bisa jadi, ya, karena perikop selanjutnya adalah larangan untuk minum minuman keras. Ya, jadi balik lagi, dipenuhi oleh keinginan roh. Dalam Galatia 5 di situ ada keinginan daging dan ada keinginan roh, atau kita kenal dengan istilah buah roh. Nah, kita melihat bahwa ketika kita mau menebus waktu-waktu kita yang sudah kita sia-siakan di masa yang lalu, kita harus dipenuhkan oleh keinginan roh. Keinginan roh tentu kita tahu bersama ada 9 jenis, ya, ada 9 rasa. Buahnya 1, ya, inilah namanya fruitfulness, ya, atau kepenuhan di dalam
satu buah, yaitu di dalam buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menyangkali hal itu. Jadi kita melihat bahwa ketika kita dipenuhi oleh keinginan roh, kita dapat menebus waktu-waktu kita yang sia-sia yang ada di belakang. Ya, waktu-waktu yang sudah kita lalui di belakang yang kita lakukan dengan sia-sia. Setiap momen-momen yang ada di belakang yang kita sia-siakan dapat kita tebus kalau kita memiliki keinginan roh, ya, bukan keinginan daging. Jadi bukan sebaliknya. Ya, kalau di dalam buah roh ini Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di ayat sebelumnya berbicara tentang keinginan daging atau perbuatan daging. Di situ ada pencemaran, ada hawa nafsu, ya. Jadi bukan itu. Ya, jadi kalau kita dipenuhi dengan keinginan roh yang mendatangkan kasih, yang penuh sukacita, ya, memberi damai sejahtera, kita sabar satu dengan yang lain, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, maka kita bisa menebus waktu kita yang sudah kita sia-siakan di hari yang lalu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita bisa menebus waktu kita adalah kita dengan memiliki hidup yang penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Dikatakan di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mudah apa sulit? Sulit, ya. Masa kita begitu berkendara, mobil kita disenggol, kita suruh bernyanyi bagi Tuhan. Masa anak kita dibilangin gak nurut, masa kita suruh bernyanyi bagi Tuhan. Masa orang tua kita mungkin, ya, ketika kita pengen beli sepatu karena sepatunya rusak gak dibeliin, maka kita suruh bernyanyi bagi Tuhan. Sulit apa mudah? Sulit, ya. Sulit tapi bukan berarti mustahil, ya. Jadi sulit memang sulit, tapi bukan berarti mustahil atau tidak mungkin. Jadi hiduplah dengan penuh pujian dan ucapan syukur. Saya memiliki kesaksian dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Saya bekerja di kantor organisasi GPDI yang ada di Provinsi Banten. Jadi setiap hari saya pulang pergi naik kendaraan, naik motor gitu, ya. Nah, di sana itu kan supir-supir angkot, metro mininya ini kan hebat-hebat semua, ya. Maksudnya remnya mungkin diganti kopling kali, ya. Jadi waktunya ngerem tetap maju gitu, ya. Jadi jalannya itu waduh, ya, berhentinya tiba-tiba, nggak ada sen, ya, sennya atau ada sen belok kanan beloknya kiri, ya. Jadi banyaklah ketemu di jalan. Nah, saya masuk itu jam 10 pagi. Terus saya berlangsung berhari-hari saya menemui keadaan-keadaan yang seperti itu. Terus saya setiap kali sampai di kantor, ya, udah capek, ya, bukan capek perjalanan, ya, tapi capek hatinya, ya. Maksudnya, waduh, ini kok piye, ini kan jalannya sennya kanan beloknya kiri. Angkotnya mari kenceng-kenceng, habis kenceng tiba-tiba dia berhenti. Kita udah ngikutin kecepatan dia, tiba-tiba dia berhenti langsung. Ya, jadi sampai satu kali saya menemukan strategi gimana ya caranya supaya saya sampai kantor nggak capek sendiri. Maksudnya belum kerja udah capek sendiri kan, maksudnya sampai kantor belum ngapa-ngapain udah capek duluan. Akhirnya saya berpikir gimana ya caranya ya. Wah, kalau gitu saya nyanyi aja, ya. Ini memang terkesan sepele Bapak Ibu Saudara, tapi saya melakukannya selama 3 tahun itu saya melakukannya. Ya, menemui angkot yang berhenti sendiri, ya nyanyi aja, ya, bernyanyilah begitu, mau dia berhenti kayak, ya, dia sen kanan beloknya kiri, ya, bersyukurlah, ya, atas segala berkat, ya. Jadi lama-lama memang itu sepele, tapi akhirnya saya menemukan bahwa
oh iya ya, saya sampai kantor hati saya nggak lagi capek. Kenapa? Karena saya mengganti hal-hal yang sebenarnya bisa dijadikan alasan untuk saya ngedumel. Ada alasan yang sebenarnya memiliki alasan untuk saya jadi capek hati dan lain sebagainya. Tapi saya berusaha mengganti, ya sama seperti dikatakan dalam ayat ini, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Halnya sepele, ya. Tapi kalau kita melakukannya di dalam Tuhan, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, pasti dampaknya akan besar dalam kehidupan kita. Jadi saat itu ya saya tidak lagi sampai kantor capek hati, ya. Saya saat itu tidak lagi ngedumel. Ya, saat itu tidak lagi panas hati karena ngadepi ya angkot dan lain sebagainya, kendaraan-kendaraan yang ada di lalu lintas yang saya temui, yang ada di jalanan menuju ke tempat tersebut. Jadi setiap dari kita belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita menebus waktu yang Tuhan beri kepada kita yang hari-hari ini yang adalah jahat, kita tebus, ya. Walaupun hari-hari ini adalah jahat, tapi dengan ya Tuhan menolong kita dengan 3 langkah ini, saya yakin dan percaya bahwa kita akan dapat menebus waktu yang ada, yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan kita terus menjadi saksi Tuhan seperti tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ya, jadikan hendaklah kamu menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada yang tahu ujung bumi kita ada di mana? Ya, nggak usah pusing-pusing saudara, ya, nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu Saudara, nggak usah cari di Google atau cari di peta, diurutin mana ya yang paling ujung ya, nggak usah. Ya, ujung bumi adalah satu keadaan di mana kita melangkah terakhir, di situ kita dipanggil Tuhan jadi ujung bumi buat kehidupan kita. Ya, jadi kita nggak usah pusing-pusing cari di peta mana nih ya ujung bumi ya. Setiap dari kita punya ujung buminya sendiri. Artinya di langkah terakhir di mana Tuhan memanggil kita itu menjadi ujung bumi buat kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita sama-sama tutup Alkitab kita. Kita mau bernyanyi, bimbinglah daku ya Yesus. Karena kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan dan kebisaan kita sendiri. Oleh karena itu kita memohon penyertaan Tuhan, memohon bimbingan Tuhan supaya membimbing dan menyertai kita di hari-hari kita yang jahat ini. Terima kasih. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku,
kembali. Bimbinglah dalam, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan tanpa Yesus. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku katakan tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita katakan pujian ini dari awal. Bimbing kami Tuhan, bimbinglah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan tanpa Yesus. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sebagaimana lahir. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami Puji boleh Tuhan. kembali bersama-sama beribadah. Kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih beri kesempatan Amin, kami Tuhan. hidup. Biarlah hidup ini untuk Engkau Tuhan. Hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hidup ini untuk melayani Engkau Tuhan. Karena satu waktu Tuhan kami ada masanya meninggalkan ini dunia ya Ya. Tuhan. Tetapi kami percaya, bagi kami yang percaya sudah memberi waktu kami, memperguna waktu kami untuk Engkau, Amin. untuk memuliakan Engkau, untuk menyenangkan hati Engkau, Ya. untuk melayani Engkau Tuhan.
Kami percaya apa yang sudah kami berbuat untuk Engkau tidak sia-sia Tuhan. Amin. Karena Engkau sudah menyediakan satu berkat buat kami, yaitu keselamatan jiwa. Terima Kami akan hidup kasih, kekal Tuhan. untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau bimbing hidup kami. Engkau tuntun langkah-langkah kami berjalan Ya. bersama Engkau. Hidup kami mau sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu bagaikan pelita, yang akan menuntun langkah-langkah kami Amin, Tuhan. berjalan bersama Engkau sesuai dengan kehendak-Mu ya Ya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau kasih. memberi kekuatan kepada kami semua pada pagi hari ini yang sudah mendengar firman-Mu, sehingga kami semua untuk firman-Mu kami boleh lakukan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kau memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang sudah kami dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Ya. Roh Kudus yang akan Tolong, menerangkan Tuhan. firman-Mu di dalam setiap hati kami semuanya ya Tuhan. Haleluya. Engkau berkati apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan, Engkau menolong, Amin. Engkau memberkati pekerjaan kami, Iya. keluarga kami, rumah tangga kami, terlebih rohani kami, iman Benar, kami Tuhan. bertambah di dalam Engkau, kasih kami bertambah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu, Iya. terima kasih buat kasih-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang bekerja terus dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Hati kami limpah syukur kepada Tuhan karena Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Dan Engkau yang ada di tengah-tengah kami mengenal tiap-tiap pribadi, mengenal tiap-tiap keperluan dan keberadaan. Itulah sebabnya kami berdoa, turunlah berkat Tuhan atas sidang-Mu ini Tuhan. Datang pertolongan yang membutuhkan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tuhan tahu dan menolong umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya perlindungan darah-Mu atas semua kami, supaya kami sehat dan pakai hidup memuliakan Engkau. Sebentar kami pulang Tuhan, besertalah. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan.